Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para alim, para sesepuh, para pengurus muslimat, pengurus fatayat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang umur, murah rizki, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin lusa pengurus besar Nahdlatul Ulama lewat panitia 1 abad lahirnya Nahdlatul Ulama menyelenggarakan acara yang dipimpin oleh putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, putri Presiden Republik Indonesia, yaitu Ibu Yeni Wahid, menyelenggarakan NU Women. NU itu Nahdlatul Ulama, Women itu perempuan, di mana di dalam acara itu Ibu Hajjah Yeni Wahid menyampaikan bahwa gagasan NU Women ini dalam rangka satu, mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan di dunia pendidikan. Karena para hadirin, saat ini banyak perempuan itu menjadi korban. Banyak perempuan dinikahi tapi setelah itu ditinggal. Banyak perempuan di dunia pendidikan jadi tempat pelecehan seksual dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama merespon kejadian-kejadian tersebut bahwa perempuan ini harus dihormati, perempuan ini harus dijaga, perempuan ini harus mulia.
Yang kedua, para hadirin, tujuannya adalah mengatasi perubahan iklim, gerakan green lingkungan dan zero emission pada 2060 di Indonesia. Artinya para hadirin, saat ini bumi kita ini sedang rusak akibat dari tangan-tangan manusia, sehingga akibatnya adalah terjadinya gas rumah kaca. Istilahnya di bumi ini, gas rumah kaca ini sudah mengelilingi bumi yang mengakibatkan kerusakan bumi, sehingga terjadi bencana di mana-mana. Nah, oleh karena itu, melalui NU Women ini nanti tidak hanya laki-laki yang diminta untuk menjaga bumi, menjaga lingkungan, tapi perempuan ini akan digerakkan oleh Nahdlatul Ulama bagaimana bisa menjaga lingkungan. Termasuk akan diajak bagaimana menanam pohon, akan diajak bagaimana menjaga kebersihan, menjaga sampah, pengelolaan sampah dan lain sebagainya, supaya bumi kita ini menjadi bumi yang sehat kembali. Para hadirin, yang ketiga, adanya NU Women ini rencana untuk pemberdayaan perempuan secara ekonomi, sosial dan politik yang berkeadilan. Jadi nanti para perempuan ini tidak hanya masak, mana, maca, tidak hanya 3M. Sementara ini di lingkungan masyarakat kita, banyak perempuan ini hanya diposisikan posisi masak, mana, dan maca. Jadi nanti perempuan-perempuan ini harus berpendidikan. Perempuan ini harus aktif di bidang ekonomi. Perempuan ini juga harus aktif di bidang sosial. Nah, inilah para hadirin yang digagas oleh Putri Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang bernama Ibu Hajjah Yeni Wahid. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami di sini akan menjelaskan argumentasi atau alasan secara normatif menurut ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, posisi perempuan itu bisa dipandang secara al-insaniyah, kemanusiaan. Yang kedua bisa dipandang dari sudut al-akramiyah, kemuliaan. Dan yang ketiga bisa dipandang dari sudut al-afdaliyah, keutamaan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, perempuan dan laki-laki ini secara al-insaniyah itu sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut ayat ini bahwa perempuan ini tercipta min nafsin wahidah. Artinya laki-laki dan perempuan itu secara al-insaniyah itu sama. Jadi sama-sama manusia, di mana manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut al-insaniyah. Jadi manusia perempuan dan manusia laki-laki ini sama-sama manusia, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para hadirin, perempuan ini dan laki-laki akan berbeda secara akramiyah dari sudut kemuliaan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bisa saja laki-laki yang mulia karena yang laki-laki itu takwa kepada Allah. Bisa saja perempuan lebih mulia dari laki-laki karena perempuan tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi akramiyah akan berbeda. Dalam arti bisa yang mulia itu perempuan karena perempuan itu takwa Allah, bisa laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan karena laki-laki itu takwa Allah kepada Allah. Jadi kalau ada orang perempuan tidak takwa Allah kepada Allah, ya tentunya dari sudut akramiyah akan berbeda dengan laki-laki. Dan juga akan berbeda antar perempuan. Sehingga di dalam syariat, di dalam ajaran Islam ini, kalau dari sudut akramiyah, manusia itu akan tidak sama antar satu dengan yang lain. Para hadirin yang dimuliakan Allah, akan tetapi perempuan itu akan berbeda dengan laki-laki dari sudut afdaliyah, dari sudut keutamaan. Seorang laki-laki nggak akan mungkin menyusui anaknya. Nggih napa boten? Tidak mungkin. Pasti yang menyusui anak itu adalah perempuan, sehingga perempuan dari sudut afdaliyah menyusui anak masih lebih afdal perempuan ketimbang laki-laki. Itu yang disebut dengan hadanah, ya, kemengasuhan anak. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam sudut afdaliyah ini Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan ke sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Artinya para hadirin, kalau dalam konteks rumah tangga, maka jangan sekali-kali perempuan yang menjadi pemimpin, tapi yang harus menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Itu syariat Islam. Sehingga dari sudut afdaliyah ini, maka dalam konteks rumah tangga, laki-laki harus menjadi pemimpin dari wanita. Namun para hadirin, dari sisi afdaliyah secara sosial, karena laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ada yang lebih pintar perempuan, lebih berpengalaman perempuan,
lebih kuat dari sisi pengetahuan, maka dalam konteks sosial perempuan bisa menjadi pemimpin dan laki-laki bisa dipimpin oleh seorang perempuan. Jadi dari sudut afdaliyah kepemimpinan secara sosial, misalnya kepemimpinan presiden, gubernur, bupati, kepala desa dan lain sebagainya, perempuan bisa menempati posisi kepemimpinan itu asalkan memenuhi syarat kepemimpinan menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati dan lain sebagainya. Artinya boleh dari sudut pandangan Islam seorang perempuan itu menjadi pemimpin dalam bidang-bidang sosial. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Artinya para hadirin, seorang laki-laki yang mukmin dan seseorang perempuan yang mukmin, ba'duhum awliya'u ba'din, bisa saja sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Artinya dalam konteks kepemimpinan secara sosial, maka di dalam syariat Islam perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu para hadirin, gagasan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dalam rangka 1 abad NU lalu menyelenggarakan kegiatan NU Women ini dalam rangka ikhtiar, yaitu merawat jagat dan membangun peradaban, supaya peradaban ini menjadi peradaban yang islami, peradaban yang berakhlakul karimah, peradaban yang sesuai dengan norma-norma agama dan sosial, sehingga tidak ada lagi budaya atau kultur perempuan itu seperti di zaman jahiliyah, dibunuh, ditindas, tidak dihargai, dan bahkan dinistakan. Sehingga kehadiran Nahdlatul Ulama di dalam NU Women ini merupakan forum yang sangat strategis untuk kehidupan berbangsa, bernegara, baik di tataran nasional maupun internasional. Inilah para hadirin yang bisa kami sampaikan. Kalau benar itu dari Allah, tapi kalau ada kesalahan dari pribadi kami sendiri, mudah-mudahan manfaat dan berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.